Tuhan Yesus yang baik, selidiki hati kami Tuhan. Biarlah kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Daging kami mungkin menolak, tapi biarlah Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hadir di dalam diri kami untuk menerangi, supaya kegelapan semuanya hilang ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami buka sesi 2 ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Lagu tadi itu bicara tentang hati. Hati ini licik. Hati ini bisa menipu. Banyak orang tertipu dengan hati, seolah puas dengan pelayanan, padahal itu hanya tipuan. Contoh ya. Tuhan ada di mana? Hati kan? Setuju ya? Ada orang yang kalau tidak ke gereja gelisah. Setuju ya? Berarti dia kalau datang ke gereja baru mengalami kelegaan. Benar nggak itu? Benar nggak? Kalau Tuhan di hati, kapan sukacita kita? Hah? Sepanjang hari. Bukan karena kita ke gereja baru senang. Itu namanya tertipu oleh hati. Tuhan ada di dalam diri kita. Makanya kalau Tuhan di dalam diri kita, Dia sumber segala sukacita. Yuk kita pelajari dulu nih. Tadi kita lihat nih, bajingan-bajingan itu, ya kan ada. Perjanjian baru hilang nggak? Enggak. Tapi kita pelajari dulu nih, ya, tentang Roh Kudus. Yuk. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14, 15 ya. Ayat paling sering nih kan, nih ya, saya bacakan ya. Ayo Ferry tolong 15. Ini nih, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, saya tanya jujur hari ini, saudara punya Roh Kudus? Seperti janji saya, kita uji Roh Kudus yang mana nih? Setuju ya? Setuju ya? Kita diagnosa hari ini. Roh Kudus apa yang selama ini ada? Yuk. Perintah Tuhan yang mana yang sudah saudara lakukan? Ini kan ada jelas. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah yang mana saudara pernah turuti? Perintah yang paling dasar aja. Satu aja. Satu perintah yang paling dasar untuk kita melangkah. Apa? Kasih musuh. Hah? Mengasihi? Oke. Musuh. Mengasihi apa lagi nih? Yuk, saudara harus jelas. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Siapa yang sanggup menuruti perintah Tuhan? Tidak? Nggak mungkin. Daging saudara untuk bisa menuruti perintah Tuhan gimana caranya? Di dalam roh. Caranya gimana? Nih, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain. Siapa dia? Supaya Ia menyertai kamu selama namanya. Lihat 17 ya. Yaitu roh kebenaran. Ya. Dunia tidak dapat menerima Dia. Lihat sekarang ya. Roh kebenaran begitu tinggal dalam diri saudara. Terus dia bilang apa? Ya, sebab dunia tidak akan melihat Dia dan mengenal Dia. Nih, natur kita nggak mampu. Nggak mampu. Ya dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam. Berarti untuk mentaati semua perintah Tuhan, langkah pertamanya apa? Melahirkan Roh Kudus. Tanpa kelahiran Roh Kudus, siapa yang bisa mentaati Tuhan? Daging ini selalu berontak kok. Orang Israel selalu berontak. Nah, perintah Tuhan sama Nikodemus. Yohanes 3 ayat 3. Nih ya, saudara punya Roh Kudus semua kan? Setuju ya? Kita diagnosa sekarang. Roh Kudus apa yang selama ini ada ya? Lihat.
Ayat 3. Nih. Ayat 3 ya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya, setuju ya? Sekarang lihat nih. Selama ini yang saudara bayangkan, yang saudara khotbahkan tentang apa? Kita punya Roh Kudus semua kan tadi kan? Khotbah saudara selama ini tentang apa? Yang dikhotbahkan Roh Kudus berasal dari mana? Sorga. Setuju ya? Yang dilihat Roh Kudus ketika dia datang dari sorga, apa yang dia lihat? Kerajaan Allah. Ya, begitu masuk dalam diri Pak Hari, mungkin nggak Pak Hari mengkhotbahkan dunia? Cek sekarang. Roh Kudus saudara selama ini ngomongnya apa? Harusnya ngomong tentang ya, harusnya. Tapi nggak usah dalam hati aja. Selama ini apa yang kau khotbahkan? Sekarang kita tes satu aja. Roh Kudus sumber sukacita. Setuju ya? Setuju ya? Galatia 5 ayat 22. Yuk, tes dulu nih. Kita diagnosa dulu nih. Kita diagnosa dulu ya. Galatia 5 ayat 22. Ayat 22. Oke, stop. Tetapi buah roh kasih. Orang bisa mengasihi harus ada sumber. Nggak mungkin orang mengasihi tanpa sumber. Allah mengasihi kita, masuk dalam diri kita. Makanya kita berlimpah kasih. Bisa mengasihi orang karena ini kasih. Sekarang lihat nih. Buahnya lagi sukacita. Setuju ya? Orang yang punya Roh Kudus pasti suka kita. Nggak punya uang sedih nggak hari ini? Saya tanya saudara jujur. Nggak punya uang sedih nggak? Hah? Dulu sedih, sekarang saya aminkan loh ini. Anda kena penyakit sedih nggak hari ini? Sedih nggak? Ayo, kita sekarang didiagnosa besok mau mati, Bu. Bagaimana? Sedih atau sukacita? Ayo jujur jawab hari ini. Anda yang ngaku punya Roh Kudus, kena penyakit besok mati, sedih nggak? Hah? Kalau ada Roh Kudus harusnya sukacita. Itu diagnosa paling utama karena dia sumber. Kalau orang karena mau mati besok terus dia bingung, berarti sumbernya nggak jelas. Lihat nih, orang Kristen yang punya Roh Kudus takut dengan kematian nggak? Enggak, karena mati adalah Nah, sekarang lihat nih, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup untuk Kristus, ya. Nih, ada sumber sukacita. Lihat ya, sumber sukacita dari Roh Kudus tergantung keadaan nggak? Tidak. Tapi jujur, sekarang kita sukacitanya tergantung keadaan nggak? Kalau saudara baca ini, saudara bisa, enggak. Sumber sukacitaku ini tidak tergantung dengan apa yang dunia berikan, karena dia sumber. Coba ya, kenapa Yesus bilang kasihilah musuhmu? Dalam Kristus ada musuh nggak? Sebetulnya tidak ada. Coba lihat ya, kalau ada orang memusuhi saya, karena orang itu menyakiti saya jadi dekat sama Tuhan. Dia musuh saya nggak, Pak? Orang musuhin saya, tapi karena orang tadi saya jadi ketemu Tuhan. Itu musuh saya nggak? Kenapa enggak? Karena dia saya ketemu Tuhan. Karena saya sakit nih. Karena saya sakit, di dalam waktu saya sakit, saya ketemu sama Tuhan. Sakit itu berkat atau kutukan? Berkat. Karena apa? Itulah cinta kasih Tuhan. Karena ini sumber sukacita. Matius 11:28. Yuk. Tadi saya katakan kan, yang namanya mujizat Tuhan itu instan. Dan semua orang pasti terima. Ada nggak Tuhan kasih mujizat buat Pak Hari, buat Pak Geri, Pak Joni nggak dapat? Ada nggak? Lihat ayatnya ya. Matius 11 ayat 28. Ayat ini sering ditafsirkan secara lahiriah. Nih. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Ini berlaku semua, instan atau nunggu? Ayo. Instan. Kenapa? Karena kita punya beban, kita datang pada Tuhan dan Tuhan memberikan sukacita instan. Tuhan tidak merubah keadaan luar, tapi yang Tuhan rubah adalah keadaan di dalam. Makanya ini, Roh Kudus yang benar akan membawa sukacita bukan tergantung keadaan. Keadaan mau menderita, mau dunia goyang, mau apa, kita sukacita kok. Ini sukacita. Inilah yang kita tanamkan sama orang-orang. Jadi orang-orang, jemaat, tidak akan terombang-ambing dengan situasi dunia. Lihat nih, kehidupan rasul-rasul. Ibrani 11 ayat 36. Ibrani 11 ayat 36. Nih, ya, 36 ya. Ada pula yang diejek, ada yang didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Ini siapa semua ini? Ini kehidupan rasul dan kehidupan nabi-nabi. Diejek, didera, mana deh? Ya, diejek, didera, dibelenggu, dipenjara. Terus ayat 37-nya, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ini kehidupan rasul-rasul, kehidupan nabi-nabi. Hari ini ada nggak yang seperti ini? Masih ada nggak? Kebanyakan gimana dari Pak Ari? Ini lah yang namanya pelayanan. Ini baru yang namanya pelayanan. Kalau pelayanan cuma cari uang, bukan dari Roh Kudus nih loh. Sampai 38-nya bilangnya, dunia ini tidak layak. Mereka menggembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah. Saudara, sekarang kehidupan kita sama yang di sini, enak mana? Nih. Enak mana? Enak sekarang dong? Enak sekarang dong? Betul ya? Padahal kalau kita lihat iman rasul-rasul dan nabi-nabi ini loh, dilempari, digergaji, semuanya. Ayat 39-nya, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Seolah-olah nggak dapat kan dunianya kan. Sekalipun iman mereka memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang sangat baik. Pelajari Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus bilang tentang dunia itu apa? Semua kuanggap sampah. Dan sekarang banyak orang mengais sampah untuk dibawa dalam kekristenan. Paulus bilang itu semua sampah. Ya kan? Yuk. Hari ini kita jujur hari ini. Betulkah Roh Kudus yang benar ada dalam diri kita? Yohanes 14 ayat 26. Kita cek lagi nih. Tadi sudah ya, Roh Kudus sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Jadi saudara, bukan karena apa yang dunia berikan, tapi karena Tuhan sudah hadir dalam diri kita. Kalau orang penuh Roh Kudus dalam dirinya, mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, ya, namanya saja penghibur. Bisa sedih orang Kristen? Bisa sedih, Pak? Bisa sedih? Bisa. Sedih karena apa? Sakit. Loh, kalau sedih karena sakit, karena nggak punya uang, kan lucu dong? Nah, kita melihat ada bajingan-bajingan tadi, kita sedih, boleh. Itu sedih yang kudus. Tapi kalau untuk diri kita, karena nggak ada duit, terus kita nangis-nangis. Persahabatan dengan persahabatan dengan dunia adalah musuh. Saudara mau doa, kalau untuk daging nggak bakal dikabulkan, nggak bakal dapat. Karena Tuhan kalau buat mujizat itu instan. Saudara sekarang minta Roh Kudus, dapat nggak? Dapat nggak kira-kira? Membuka hati Roh Kudus masuklah, dapat nggak? Dapat. Tapi ada testingnya. Begitu saudara bilang punya Roh Kudus, harus diuji
Nggak boleh terima Roh Kudus tapi nggak diuji. Namanya krosok-kroson katanya orang Surabaya. Merasa punya Roh Kudus karena tertipu hati yang licik. Lihat ya. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Firman ini ya akan menjadi rema dalam hidupmu setiap hari. Saudara, kalau sekarang lihat nih, Roh Kudus yang ngajar dalam diri kita. Firman ini ada di mana hari ini? 27-nya dulu nih, 27 ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Terus damai sejahtera ditinggal di, ini lihat nih, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Masih ada tambahan lagi Pak Hari, lihat nih. Damai sejahtera ku. Punya siapa damai sejahteranya? Punya Yesus. Diberikan kepada siapa nih? Ku berikan kepada, kapan saudara terimanya? Sekarang terima nggak? Bisa nggak? Bisa. Ini janji buat kita hari ini, lihat ya. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Dunia bisa memberikan saudara uang. Senang nggak? Senang nggak? Kasih. Senang dong, jujur senang. Tapi kalau uangnya habis, sedih lagi. Dunia itu selalu nagih terus, ya. Terus dapat 1 juta, enak nggak? Enak nggak? Pengen lebih nggak? 10 juta enak nggak? 10 juta, 100 juta enak nggak? Kapan puasnya? Kapan puasnya? Tidak akan pernah puas. Karena hati ini adalah kekal. Seluruh isi dunia, keinginannya masukkan dalam hati. Cukup nggak? Kenapa nggak cukup? Karena enggak. Karena hati ini kekal. Sedangkan keinginan dunia itu sementara. Sampai berapapun masuk, hati ini nggak akan muat. Yang bisa memenuhi hati karena luas seperti ini hanya Roh Kudus. Itu sumber kepuasan nih. Makanya dia bilang ini, jangan gelisah dan jangan gentar. Ini baru Kristen. Ya, Roh Kudusnya sudah seperti ini enggak? Nih, kita diagnosa hari ini loh. Ya, sekarang lihat nih. Kalau orang punya Roh Kudus bisa berbuat dosa enggak? Jawabannya tidak. Saudara bisa berbuat? Duh. Ibu bisa berbuat dosa nggak? Ini lihat nih. Roh Kudus dalam diri kita menjadi sumber. Dia tidak mungkin membawa kita ke dalam dosa. Tubuh kita ini tubuh dosa. Ya. Kita nggak bisa mentaati kehendak Tuhan. Makanya Roh Kudus masuk dalam diri kita. Peran pertama yang dia lakukan adalah mematikan daging. Makanya Yesus bilang, pikul salib. Ya. Sangkal dirimu, ikutlah aku. Lihat ya, pikul salib. Mau? 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 Apa arti pikul salib? Siap? Ya, menderita karena Kristus, menderita karena dunia, itu biasa. Yesus itu memberikan jalan salib yang harus kita lalui. Nggak bisa kita lewat loh. Jalan salib itu mematikan keinginan daging, ya, supaya kita diperbarui, supaya tubuh kehilangan dosa. Ini lihat sekarang ya. 1 Petrus 4 loh. 1 Petrus 4 ayat 1. Nih. 1 Petrus 4 ayat 1. Kita cek lagi ya Roh Kudus kita ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun, siapa kamu? Saya, Pak Hari, harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demi. Kalau orang angkat senjata, artinya perang nggak? Perang kan? Mempersenjatai. Kita selalu dalam keadaan perang seumur hidup kita. Lawannya ini. Nih.
Dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Orang waktu disalib, saya tanya Pak Max, disalib enak nggak? Enak nggak? Kenapa Yesus sebagai Tuhan harus menunjukkan jalan salib? Coba lihat sekarang ya. Waktu Pak Max disalib, dipaku, sakit nggak? Pak Hari disalib sakit nggak? Pak Max sebelah kanan, Pak Hari sebelah kiri nih. Tangan dipaku, tusuk. Kaki terpaku, sakit nggak, Pak? Waktu keadaan sakit, ditawarin perempuan, mau nggak? Coba Pak Hari, jujur nih, jujur. Waktu di kayu salib, Pak Max ditawari perempuan cantik seluruh dunia, Pak Hari ditawari harta yang berjibun, mau nggak? Gimana Pak Giri? Waktu disalib nih, waktu orang disalib, yang dipikirin apa ini? Apa pikirannya? Dipaku sakit. Gak karu-karuan ini, di atas kayu salib tergantung. Pikirannya cuma satu, kapan aku mati? Ya kan? Ditawarin harta, ditawarin apa, gak mungkin mau. Oh lagi sakit semua kok. Inilah ayat ini. Makanya pikiran kita harus tersalib bersama Kristus. Orang yang dalam keadaan tenang, ditawarin harta 1 triliun, Pak Gede tergoda gak? 1 triliun yang ngasih setan tapi coba lihat godaan dunia. Siapa yang bisa menolak? Nggak ada. Nggak mampu menolak godaan dunia. Karena kita nggak mampu, makanya kita perlu Roh Kudus. Ya. Sekarang kalau seperti ini, Roh Kudus saudara sama ini sudah cocok belum? Cocok belum? Belum terlalu pas. Kenapa belum terlalu pas? Nih, sekarang saya tanya lagi nih. Kita pernah nggak melihat makhluk surgawi? Pernah Ibu? Belum. Siapa di sini yang pernah lihat makhluk surgawi? Hamba Tuhan semua loh ini. Kalau di mimpi saya pernah. Pernah. Oke. Melihat makhluk surgawi pernah nggak? Pernah di mimpi. Lihat nih. Saudara tadi mengaku punya Roh Kudus. Tapi saya tanya, pernah melihat makhluk surgawi? Saudara bilang tidak pernah. Aneh kan? Saya bacakan ayatnya ya. Yohanes 15:26 dulu. Makhluk surgawi kalau saudara nggak pernah lihat, gimana saudara bisa percaya tentang surga? Saya bacakan dulu nih ya, 15:26 nih. Kalau saudara nggak pernah melihat makhluk surgawi, gimana mau menjanjikan tentang surga? Tadi kelahiran roh membuat kita melihat kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah ada apa coba? Dalam kerajaan Allah ada apa kira-kira? Ada makhluk surgawi. Betul ya? Dan siapa makhluk surgawinya? Lihat dulu ya. 15 ayat 26. 15:26. Coba. Nah, ini. 15:26. 15:26. 15:26. Nah, 26. Terus. Lagi lah ini. Nah. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang siapa aku di sini? Kristus. Di mana Kristus hari ini? Di kalau Kristus di hati, siapakah kita hari ini? Makhluk surgawi. Itu tadi. Ya, Galatia 2 ayat 20. Makanya sekarang tidak ada Pak Hari, tidak ada Pak Geri, tidak ada Pak Max. Nama yang dikenal di sorga cuma satu. Bukan nama Pak Hari, bukan nama Pak Geri, bukan nama Pak Max. Nama saya pun tidak ada. Sorga hanya mengenal satu nama, Kristus. Makanya ini lihat sekarang ya, Galatia 2:20 ayat lagi. Coba baca. Namun aku hidup. Siapa yang hidup? Tetapi bukan aku sendiri yang kita sudah mati. Orang mati punya keinginan nggak? Nggak ada. Kalau masih punya keinginan berarti masih hidup. Makanya cek sekarang. Kalau kita datang sama Tuhan, keinginan siapa yang kita ingin turuti? Harusnya yang hidup bukan kita. Saya sudah mati. Orang mati nggak punya keinginan. Kalau orang punya banyak keinginan berarti orang ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah makhluk surgawi.
Pak Hari sekarang makhluk surgawi, Pak Geri makhluk surgawi, Pak Modi makhluk surgawi, kita semua makhluk surgawi. Bayangkan sekarang, makhluk surgawi miskin atau melarat? Hah? Miskin atau melarat? Kaya. Kalau dia kaya, pilih emas di bumi atau emas di surga? Di bumi emas dipakai di gelang, kalung. Di surga jadi apa? Lantai. Makanya kalau orang bicara harta emas di bumi berarti dia orang-orang miskin. Kita sangat kaya, emas dipakai di lantai kok. Betul nggak? Makanya kita nggak bisa senang dengan apa yang ada di dunia karena kita punya segala-galanya. Bayangkan dong betapa kayanya ibu hari ini. Ibu lantainya dari apa di sini? Keramik. Di sorga lantainya dari itu jalan, Mas Ian. Coba, ada nggak uang dunia bisa membeli kafling di surga? Tidak. Makanya orang yang kaya itu, ya, lihat ya, orang kaya tidak kepingin apapun yang ada di dunia karena dia punya semuanya. Orang miskin berarti kepingin barang-barang karena dia tidak punya apa-apa. Nah, sekarang siapa saudara hari ini? Makhluk surgawi. Kaya nggak? Kaya. Makanya jangan minder. Kita ini sekarang berdiam karena ada Allah dalam diri kita. Itulah makhluk surgawi. 1 Korintus 15:52. Yuk. Kapan saudara pakai makhluk surgawi? Sekarang. Jangan nunggu mati. Nanti nggak dapat nanti ya. Kalau nunggu mati nanti nggak dapat. 1 Korintus 15 ayat 52. 1 Korintus 15:52. Stop dulu. Bacakan ayat. Turun lagi. Nah ini 47 dulu ya, saya baca ya. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Itu Pak Hari dan saya dulu dari tanah. Bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Sekarang baru kelihatan ya makhluk surgawinya siapa ya. Makhluk alamiah sama dengan dia berasal dari debu tanah. Makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari saudara. Di mana sekarang posisinya? Makhluk surga itu tidak ada batas, tidak ada waktu yang bisa membatasi. Dia bisa kita terima sekarang. Makanya doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Lihat ya, ayat 50-nya. Saudara-saudara, ini yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Berarti nggak usah ngurusi daging karena tidak dapat bagian. Terus ya, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak, karena ini nggak mungkin. Makanya kalau khotbah cuma untuk daging, nyampainya di mana? Nggak dapat apa-apa. Daging saudara nggak bisa dibawa ke surga. Kembalinya kemana? Debu. Nggak mungkin itu dibawa. Makanya kalau sekarang kita, karena kita dari surga dan semua orang bisa mati, kita tawarkan apa? Surga. Di sini orang yang sudah tua, umur 90 tahun misalnya, ada? 80 ada? Bisa nggak Tuhan kasih kita hidup 200 tahun? Mungkin? Cari seluruh dunia, ada nggak? Ada nggak orang umur 200 tahun? Wong firmannya jelas kok. Engkau sekarang hanya umur 120 tahun. Hari ini nggak mungkin saudara bisa umur 200 tahun. Tapi kalau hidup selamanya bisa nggak? Bisa. Yang 200 nggak bisa, kenapa yang selamanya bisa? Karena makhluk surgawi. Tuhan kalau memberikan sesuatu tidak ada ukuran lahiriah yang bisa mengukurnya. Itulah yang namanya makhluk surgawi. Nggak ada ukuran dunia bisa ngukur. Waktu kalah. Ya kan? Waktu sudah kalah. Gimana kita punya batasan sekarang? Inilah yang kita tawarkan. Pak Hari mau nggak kaya di dunia tapi mati? Nggak mau. Sisa berapa sih umur kita?
Tapi kalau surga selama-lamanya. Dan ingat, surga bukan dicari tempatnya, tapi dicari pemiliknya. Banyak orang mengejar surga tentang tempat, gak bakal ketemu. Surga itu pemilik. Roh Kudus dan Kristus adalah yang memiliki. Makanya kita masuk pemiliknya. Kalau kita bersama pemiliknya, surga kenal. Makanya di surga yang tercatat hanya nama Kristus. Tanpa Kristus nggak bisa. Ya, lanjut sekarang nih. Ayat 52-nya. Lagi. Ini nih, 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kapan? Sekarang. Ini loh, sekarang. Lihat ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam Siapa yang berani bicara ini selagi hidup? Bapak yang berani bicara sekarang. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Berarti orang-orang ini sudah mengalahkan maut. Coba lihat nih. Tulisan ini harus pada saat sekarang ini. Inilah orang-orang Kristen. Janji inilah yang kita benar-benar hidupi sekarang ini. Lihat sekarang ayat keduanya, 55-nya. Hai maut, di mana kemenanganmu? Artinya kenapa kita berani ngomong, hai maut, di mana kemenanganmu? Karena maut sudah kalah. Makhluk surgawi sudah hidup dalam dirimu. Hatimu ada Roh Kudus. Di luarnya ini adalah yang hidup adalah Kristus. Hai maut, di mana sengatmu? Nggak mampu lagi masuk menembus. Inilah yang dinamakan Kristen. Dan buktinya lagi, apa yang membuktikan saudara sudah mengenakan yang kekal? Kolose 2 ayat 3. Kolose 3 ayat 1 dulu. Kolose 3 ayat 1. Sudah mengenakan Kristus kan ya? Lihat sekarang. Testing lagi. Ujiannya apa sekarang? Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Nah, ini sekarang nih. Pikiran kita kemana? Sorga. Kalau pikiran ke sorga, bicaranya tentang apa ini? Sorga. Tapi selama ini? Tidak selalu enggak. Enggak boleh. Enggak boleh ada abu-abu. Kita dari sorga ngomongnya tentang sorga. Orang dunia ngomongnya tentang dunia. Nah, tahu bedanya kan? Ini lihat sekarang ya. Pikirkanlah perkara di bukan di pikiran saudara selama ini kemana? Hah? Campur-campur. Padahal manusia duniawinya sudah ini loh orang mati kok mikirin perkara bumi? Hah? Ini loh lihat sekarang. Kan sekarang nggak boleh. Sekarang gini loh, jujurin hari ini. Selagi kita hidup, pikiran kita sudah pakai pikiran Kristus. Aku sudah mati kok. Ini lihat. Pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Nah ini lihat nih. Sudah seperti ini nggak saudara sekarang? Kalau pikirannya ngurusin kapan terima duit, kapan ini loh, kapan matinya. Ini lihat nih. Ayat 3-nya nih. Sebab kamu telah mati. Orang mati masih bisa mikir nggak, Pak? Nah, tapi pikiran kita kalau nggak punya duit pusing nggak? Kan nggak cocok dong. Betul nggak? Kalau Bapak sakit sedih nggak? Sedih. Loh, sekarang paling orang mati, pikirkanlah perkara di atas. Sebab kamu telah orang mati kok mikirin bumi? Orang mati, daging kita sudah mati. Pikiran kita pikiran Kristus. Cocok nggak dengan apa yang kita sampaikan hari ini? Saudara sekarang mengkhotbahkan, cocok nggak ini loh? Sebab kamu telah, kamunya siapa? Pak Hari sudah mati. Omongan kita dulu tentang duniawi. Yang duniawi sudah mati. Sekarang kita makhluk sorgawi. Masa sorgawi ngomongnya tentang bumi terus saja? Kan gak masuk akal dong. Ini lihat sekarang. Hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam
Allah, ini loh. Ini makhluk surgawi. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kamu. Kapan Kristus saudara pakai? Sekarang, bukan nanti. Sekarang ini loh. Kita lah makhluk surgawi hari ini. Masa makhluk surgawi bicaranya sampah? Mungkin nggak, Pak Ari? Makhluk surgawi yang begitu kaya, emasnya aja dipakai di lantai, tidak ada batas umur, terus ngomong di sini ngomong tentang berkat, mobil, HP. Hah? Makhluk apa coba? Makhluk dunia. Makhluk Nah, tapi ngakunya makhluk? Nggak mungkin. Ya kan? Makanya orang sorga bicaranya bukan tentang dunia. Bicaranya pasti tentang yang kekal. Siapa sekarang di hadapan saudara hari ini? Saya melihat hari ini adalah makhluk-makhluk sorgawi. Bisa nggak makhluk surgawi ditawarin emas dunia? Bisa nggak? Tertarik nggak? Tidak. Hah? Ditawari bisa. Tertarik nggak? Tertarik kalau ada kebutuhan pelayanan. Sekarang lihat nih, enggak. Pelayanan tidak butuh uang. Ya, amin. Ya, kalau pelayanan butuh uang berarti pelayanan orang melayani kok butuh uang, gimana ceritanya? Jangan campur adukan loh. Kalau pelayanan butuh duit berarti Tuhanmu duit. Tuhan nggak berkuasa dengan apa-apa. Lihat ya, pelayanan tidak butuh uang. Karena pelayanan itu ada di dalam nih. Saudara jadi pelayan itu karena saudara hidup. Sekarang yang hidup siapa di dalam? Kalau Kristus yang hidup, saudara berarti hambanya. Perlu uang nggak Kristus hidup di dalam? Tidak. Bukti ketaatanmu hari ini adalah engkau tunduk di dalam hatimu. Kalau engkau perlu duit berarti engkau melayani mamon. Pelayanan yang sesungguhnya itu rohani. Tidak perlu uang, tapi perlu yang namanya penundukan diri. Bisa saudara nyuap uang sama Tuhan di dalam? Bisa kasih Tuhan, masuklah dalam hatiku karena aku akan memberi kau uang. Bisa? Tidak ada. Saudara hanya berhadapan sebagai hamba. Doa yang benar itu tunduk, menyembah. Ada raja yang hidup. Kalau raja yang hidup, saudara tunduk menyembah, siapa saudara di hadapan dunia? Ada nggak emas dunia ini yang bisa menarik perhatian Tuhan? Nah, emas itu cuma lantai. Makanya kalau orang-orang, kenapa rasul-rasul zaman dulu mereka rela didera, rela mati? Karena mereka mendapatkan kekayaan sorga. Sekarang saya tanya, kalau Anda hidup bersama Kristus, besok mau mati takut nggak? Tidak takut. Kena penyakit takut nggak? Saya aminkan nih semuanya. Saya aminkan. Hari ini ada nggak dunia menarik buat kita? Nah, karena Tuhan bilang begini, apabila Kristus adalah hidup kita, Yesus tertarik nggak dengan barang-barang dunia? Enggak. Dia nggak tertarik. Makanya Yesus hidup di sini, dia punya segalanya. Tapi lihat jalan yang ditempuhnya. Disalib. Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kamu. Di dalam ada Raja. Di dalam ada Kristus. Lihat ya. Karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Terus ayat 7-nya, dahulu kamu melakukan hal ketika kamu hidup di, sekarang kita nggak tertarik lagi. Ini lihat nih. Enak nggak? Makanya orang-orang zaman dulu digergaji biasa, mati biasa. Tawaran dunia nggak tertarik. Sekarang siapa saudara hari ini? Makhluk surga. Galatia 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 8. Makanya khotbah orang-orang yang sudah hidup bukan tentang barang duniawi. Ini lihat sekarang ya. Galatia 6 ayat 8. Ayat 8 turun. Nih. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa menabur dalam roh, ia akan hidup kekal selama duniawi, nggak menarik lagi.
Makanya khotbah-khotbah orang yang hidup bukan tentang berkat duniawi, tapi tentang kehidupan yang jauh lebih kekal. Emas itu loh cuma lantai. Kenapa banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang dapat mobil, dapat rumah? Berapa lama umur menikmati dunia? Mau yang kekal atau yang sementara, Pak? Yang kekal. Sebentar lagi lo habis. Makanya kalau besok mau mati pun kita nggak akan. Besok mau mati, mau nggak? Besok mau mati, mau nggak? Loh, jujur ya saya jawab. Saya aminkan loh. Jangan bilang nggak mau. Hari ini juga harus mati nih saya. Supaya yang kekal itu bisa saya lakukan. Kalau orang Kristen takut mati, berarti coba baik Pak, saya mau tanya. Rumah Bapak di sorga lantainya emas. Yang di sini mampu beli emas buat lantai? Hah? Milih mana? Milih mana, Bu? Hah? Rumah saya nggak bisa ada emas loh. Di sini emas tak pakai kalung. Di sorga hanya lantai. Dan emas sorgawi saya nikmati sepanjang hidup saya. Sampai yang namanya waktu tidak ada batas. Milih mana? Mati sekarang? Atau mati nanti? Mati sekarang atau nanti? Mati sekarang. Mati sekarang. Karena apa? Sorga itu tidak mengenal waktu. Makanya doa Bapa kami, lihat. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah. Kapan datangnya? Sekarang. Di mana dia tempatnya? Makanya orang-orang Kristen tidak peduli dengan hidupnya sekarang. Rasul-rasul itu berani hidup susah karena dia memperoleh kerajaan sorga. Makanya sukses bukan ukuran. Ya, saudara sekarang yang berani menderita karena Kristus. Karena saya lihat ada kerajaan yang kita terima hari ini. Ada kehidupan yang kita terima. Kalau saudara takut mati hari ini, wah jangan-jangan sekarang Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, apa yang dituai? Ia akan menuai kebinasaan. Tetapi siapa yang menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dalam roh. Orang-orang sorgawi yang diomongkan apa? Orang-orang sorgawi ngomongnya tentang apa? Sorga. Mungkin enggak? Saya tahu pakai ini ya. Bapak dari sorga datang ngomong tentang emas dunia. Mungkin enggak, Pak? Nggak mungkin. Orang-orang sorgawi bicaranya pasti tentang Ada nggak janji-janji tentang dunia? Nggak ada. Karena dunia ini lenyap dengan keinginannya. Kolose 3 ayat 2 sampai 5 tadi. 5 tadi. Kolose 2 ayat 5. Ya. Kolose 2 Kolose 3 ayat 5. Ayat 2 dulu ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, sekarang nih, jujur kita uji hati kita. Kita kalau dibangkitkan bersama Kristus, berarti Kristus jadi hidup ya. Yang dipikirkan perkara? Nih, carilah perkara di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Ayat 2-nya, pikirkanlah perkara bukan di. Sekarang saya tanya, khotbah-khotbah saudara selama ini mengarah kemana? Yang dijanji-janjikan selama ini mengarah kemana? Surga atau bumi? Jujur. Masih campur? Jujur. Nawarkan berkat, sakit sembuh. Kesembuhan di mana hari ini? Orang Kristen yang sejati, kalau sampai dia sakit, kita lihat makna sakit kita. Kalau karena saya nakal, Allah sayang sama saya dibuat sakit. Waktu saya sakit, saya ketemu Tuhan. Sakit itu menjadi berkat nggak? Jadi berkat nggak? Kalau saya nakal, saya dikasih Tuhan mati separuh, tapi dalam keadaan mati separuh saya berjumpa dengan Tuhan, berarti penyakit itu berkat nggak? Mau?
Saya jawab dengan pasti, kalau saya nakal Tuhan, daripada saya mati, buat saya tidak berdaya. Itu iman Kristen. Semakin saudara tidak takut dengan kematian, semakin dekat dengan, jujur. Sekarang lihat nih, untuk mendisiplinkan saudara, makanya daging ini harus dihajar, dimatikan. Roh Kudus kalau masuk mematikan daging kita. Nggak mungkin daging ini diobral-obral nih. Sekarang ya, sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ayat 4-nya ya. Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan. Ayat 5-nya nih sekarang. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang, siapa yang sanggup menyeret kita untuk mematikan diri tanpa ada kehidupan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Begitu ada kehidupan roh, baru saudara berani. Daging kita diseret. Makanya Yesus bicara waktu dia doa di Getsemani, Bapa, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Kita juga harus ngomong, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang hidup. Ini lihat nih. Matikanlah segala sesuatu yang dunia. Makanya khotbah hari ini, orang-orang yang dari sorga bukan khotbah tentang duniawi. Kalau dia mengkhotbahkan tentang duniawi, siapa yang di dalam? Siapa yang di dalam? Ini lihat nih, setan, karena dia ada di dalam. Keinginan daging adalah perseteruan. Ini sekarang lihat nih, orang-orang makhluk sorgawi, Bapak ditawarin emas, tertarik nggak dengan dunia, emas dunia? Nggak tertarik. Ini loh buat lantai. Di sorga ini lantai. Nggak akan tertarik dengan harta, tapi tertarik dengan kekekalan. Percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini ya. Ayat 6-nya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Sekarang buang semuanya. Ini baru Kristen. Roma 8 ayat 5 dan 6. Roma 8 ayat 5 dan 6. Makanya ciri orang Kristen yang lahir baru. Lihat ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal dari, stop dulu di sini. Apa yang saudara sampaikan setiap minggu? Untuk daging atau untuk roh? Jujur hari ini. Mereka yang hidup menurut daging pasti di pikirannya tentang apa yang saudara khotbahkan setiap minggu. Saudara kan ngaku tadi punya Roh Kudus kan? Roh Kudus mungkin nggak ngomong tentang daging? Berarti kalau selama ini ngomong tentang daging, nih, mereka yang hidup menurut roh memikirkan roh. Sekarang amati nih garisnya ya, masuk lebih dalam. Saya bukan menghakimi, tapi kita menguji hari ini. Apa yang kita sampaikan selama ini kemana arahnya? Keinginan daging atau keinginan roh? Nih, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Roh ini hidup kekal. Banyak orang menawarkan sorga berlumpur dunia. Yang ditawarkan cuma kesuksesan, kemakmuran, kekayaan. Itu loh hanya sampah. Makanya Paulus bilang, semua kuanggap sampah. Ayat 7-nya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan. Berarti setan di mana? Maudi di mana setan? Bukan di kuburan kan? Di dalam. Berarti siapa? Siapa dia? Siapa dia? Siapapun yang masih hidup dalam daging. Berarti setannya jauh nggak? Sedekat apa? Saya kalau saya hidup dalam termasuk pembicara. Termasuk pembicara. Ini peperangan sepanjang masa.
sampai kita menutup mata ini. Kalau saya mengkhotbahkan tentang daging, berarti saya adalah daging. Lawan atau kawan Allah? Lawan. Iblis nggak jauh. Kita pikir di kuburan, ternyata adalah diri kita sendiri. Mereka, ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin. Siapa yang mau mematikan daging tanpa Roh Kudus? Nggak bisa. Roh Kudus begitu masuk akan menyeret saudara. Dagingmu diseret untuk dimatikan. Itu Roh Kudus. Orang nggak akan mampu mematikan diri tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itu tukang salib. Kita yang masih daging, matikan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada. Jelas nggak di sini? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin. Makanya dalam diri kita ada dua, daging dan roh. Selama orang belum punya Roh Kudus, bisa mematikan daging? Nggak bisa. Tugas pertama Roh Kudus menyeret yang namanya daging, dieksekusi sama dia, mati. Makanya matikanlah segala yang dunia ini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, materai kita inilah. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik. Sekarang ujiannya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena harta dengan kekekalan. Mana yang menarik buat saudara hari ini? Duit nggak mau? Duit mau? Tubuh mati. Kita nggak tertarik dengan hal-hal duniawi. Kita menaklukkannya. Makanya khotbah-khotbah orang yang hidup bukan tentang dunia, tapi membawa kepada kekekalan. Sekarang saya bukan menghakimi. Cek khotbah-khotbah saudara selama ini. Satu Yohanes 2 ayat 15-17. Dua 15-17 ya. Stop. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Saya lanjutkan ya ayat 16-nya ya. Sebab semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Saya ini dulu. Janganlah kau mengasihi dunia dengan apa yang di dalamnya. Dunia ini menarik gak? Orang yang punya hidup Kristus besok mau mati pun takut gak? Gak takut. Kenapa gak takut? Karena ada Roh Kudus. Nih lihat sekarang. Gak punya uang sedih gak? Kena penyakit sedih gak? Enggak, keinginan kita beda. Mau mati besok 1 jam lagi, 2 jam lagi, nggak ada masalah. Kalau masih bermasalah, berarti enak mana sih dunia sama surga? Enak mana, Pak? Enak mana? Enak surga? Kalau enak, kenapa nggak mau cepat-cepat? Berarti Yesus masih mau saya hidup. Nah, berarti tugas kita belum. Apa yang kita sampaikan kepada orang-orang? Berita surga. Berita? Selama ini yang disampaikan apa? Masih campur? Nah, kok aneh? Kok aneh? Makhluk surgawi bicaranya tentang sampah atau tentang surga? Nggak mungkin makhluk surgawi bicara tentang duniawi, nggak mungkin.
Wong emas itu cuma lantai. Ya kan? Coba lihat nih. Apa yang saudara sampaikan tiap hari? Karena belum mengerti saja Pak, jadi masih campur-campur. Nah, Roh Kudus memberikan hikmat nggak? Kalau orang punya Roh Kudus, mengerti firman nggak? Kalau nggak ngerti firman, berarti yang hidup siapa? Nggak ada daging. Makanya khotbah-khotbah saudara amati. Hampir 99% khotbah hanya berisi dunia. Aneh kan? Coba tanya. 1 jam lagi ada yang mau mati? Ayo, ini diaminkan sama Tuhan. Ibu mau mati? Loh. Pak mau mati? Aku mau mati sekarang. Harus. Lah kalau nggak ada yang mati gimana ada kehidupan? Coba begitu saudara bilang mati, pikirannya, loh aku mau ketemu anak aku, ketemu ini kan, ya kan? Pikirannya di mana coba? Padahal sorga itu nggak ada batas loh. Saudara mau cari sorga itu nunggu mati atau sekarang sih? Loh kalau sekarang, makanya sekarang disuruh mati, saudara bingung. Oh mati berarti hidup saya berakhir. Loh ya memang harus berakhir keinginannya. Kan harus mati. Kalau nggak mati gimana bisa hidup? Hah? Walaupun mati betul mau nggak? Kalau mati betul mau nggak? Hari ini di hadapan Tuhan, kalau Tuhan panggil saya 1 detik lagi, saya siap. Saya siap. Loh, 1 detik lagi, 1 jam lagi. Kalau boleh Tuhan, saya boleh milih, ambil saya sekarang. Ngapain nunggu nanti? Suatu ketika saya bisa jatuh. Harus. Kalau ditukar dengan surga hari ini, saya bilang Tuhan ambil saya sekarang. Untuk apa saya harus melindungi di dunia? Kalau Tuhan mau panggil, jangan tunggu. Kalau memang waktuku sudah selesai, kalau bisa dipercepat Tuhan. Loh, makanya surga tidak menunggu batas. Orang yang hidup di surga sudah merasakannya sekarang. Nah, iya, betul. Ini begini, karena kita makhluk surgawi, dunia nggak menarik. Nah, sekarang lihat nih, lihat nih, itu namanya orang bodoh. Karena dunia ditaklukkan. Kita lihat nih ya. Nah ini pemikiran bodoh. Ntar nih lihat ya. Dunia di mana? Di kaki atau di atas? Kalau di kaki, kita punya kuasa nggak? Artinya punya kuasa tergantung dengan dunia nggak? Hah? Dunia di kaki kok. Makanya ingat ya, kita ini pemilik dunia di kaki. Tapi saya tidak cinta dengan dunia. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, malas nggak hidupnya? Nggak mungkin. Roh Kudus sumber segala hikmat. Lihat nih, otaknya Kristus, pikirannya Kristus. Kalau kerja malas atau ini lihat, pikirannya Kristus. Kalau orang pikiran Kristus, bodoh atau pintar? Kerjanya rajin atau malas? 6 hari lamanya engkau harus bekerja. Lihat nih sekarang, uang itu hanya alat bagi orang-orang yang hidup, hanya alat, bukan prioritas. Ya, orang yang kaya itu uang ada di kaki. Orang yang miskin uang ada di hati. Saudara di mana uangnya? Aku nggak punya apa-apa ya masalahnya. Tidak kasih jalan sebentar, tidak sakit. Apa? Tidak kasih uang jalan sebentar, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Iya. Orang yang hidup dalam Kristus kaya atau miskin deh? Uang tadi kan, emas itu hanya lantai. Nggak menarik dunia ini. Tapi orang Kristen, hikmatnya Roh Kudus. Masa bodoh? Ya kan? Ada orang bilang begini, loh, kalau nggak mau duniawi, mati aja. Loh, keinginan saya mati, tapi saya nggak bodoh. Saya punya tubuh, punya kaki, untuk cari dunia, berkat dunia. Ada tangan, ada kaki, untuk cari uang di dunia. Nah, ini sekarang saya tanya nih. Ini misalnya emas.
Ini misalnya emas. Saudara ngambil emas ini pakai doa bisa nggak? Ini misalnya emas nih. Ini emas. Saudara mau ngambil emas ini pakai apa ini? Ayo coba, ini emas. Dikasih gratis nih. Ayo. Gimana cara ngambilnya? Nah, ini kan bisa nggak? Bisa. Kalau doa bisa nggak? Coba pakai doa di sini ngambil. Tidak bisa. Kok tidak bisa? Bisa. Nah, banyak orang ternyata untuk ngambil yang duniawi pakai Tangan. pakai apa akhirnya? Doa. Bisa nggak? Coba Bapak doa. Ayo, ada yang bisa doa? Ngambil ini terbang sendiri. Saya tantang di sini. Ada nggak pakai doa puasa bisa ngambil emas di sini? Tidak bisa. Untuk ngambil duniawi caranya Pakai dunia, jalan sudah. kaki, pakai daging. dunia ini kuasai, taklukkanlah. Minum. Nah, banyak orang Kristen ternyata salah arah. Daging bisa bekerja, tapi nggak mau ambil. Padahal ini loh, untuk ngambil yang duniawi pakai cara-cara daging dan darahmu ini loh, sudah diberikan kuasa. Kejadian 1:28, yuk. Kejadian 1:28. Nih lihat. Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka. Saudara, sebelum ada firman bisa beranak cucu nggak? Nggak bisa. Setelah ada firman, beranak cuculah dan bertambah. Semua bisa kan? Bisa. Setuju ya? Beranak cucu bisa ya? Bisa. Setuju ya? Oke. Penuhilah bumi, bisa? Bisa beranak cucu. Sekarang saya tanya, taklukkanlah itu. Bisa nggak? Yuk, menaklukkan bumi berarti bumi di mana? Nah, itu tadi. Sekarang bumi di mana? Di telapak kaki. Kalau nggak ada duit sedih nggak? Tidak. Kalau sakit sedih nggak? Enggak, wong semuanya sudah takluk kok. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di perintah ini diberikan sama saudara. Cara menggunakannya pakai apa? Bisa pakai roh? Tidak, pakai kerja. Pakai kerja. Rohnya di mana? Di dalam. Ini lah, sudah dikasih firman, dikasih ini. Makanya urusan duniawi kita ini penguasa. Bukan minta Tuhan untuk ngambilkan kuasa itu. Itu sudah diberikan sama kita sejak semula. Ya. Makanya tidak ada kaitan lagi tentang harta. Orang-orang dari sorga pasti mengabarkan tentang kehidupan yang kekal. Ya. Saya lanjutkan dulu nih. Paham ya? Sekarang kita nih sebagai batuan, diuji lagi. 1 Samuel 12 ayat 3 dan 5. 1 Samuel 12 ayat 3 dan 5. Ini Samuel. Roh yang ada dalam Samuel sama di dalam kita, sama nggak? Sama ya? Betul ya? Kita tes. Ya. Ayat 3 dan 5. Tes ya? Setuju ya? Rohnya sama ya? Aku di sini berdiri. Ada yang berani berdiri di sini sama saya? Yuk, satu orang. Ayo. Ya. Kita bicara sama-sama. Di sini aku berdiri. Di sini aku berdiri. Berilah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan. Di hadapan orang yang diurapinya. Dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang pernah saya ambil? Lembu siapakah yang pernah saya Uang siapa yang pernah saya ambil? Uang siapa yang pernah saya ambil? Gak pernah terima uang? Hah? Ambil uang nggak? Dari jemaat? Oh, ya. Hah? Keledai siapa yang telah kuambil? Keledai siapa yang telah kau ambil? Siapa yang telah kuperas? Siapa yang telah kuperas? Gak pernah meras jemaat?
Ini lihat. Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikan kepadamu. Ini lihat. Gak pernah terima uang dari jemaat? Ini ayat ini bisa nggak masuk di sini? Coba, Pak siapa namanya? Pak King. Kita sama dulu, Pak. Nih lihat. Berani nggak firman ini keluar dari mulut kita hari ini? Pak King berdiri di sini, ngomong sama semua jemaat. Siapa yang pernah uangnya kasih ke saya? Berani? Kecuali Pak Ketum. Ini lihat nih. Firman ini ada di mana hari ini? Firman ini di mana hari ini? Firman ini di mana? Kalau firman ada di hati, nih, keluar dari hati. Siapa yang pernah uangnya saya makan? Rasul-rasul Tuhan berani berkata seperti ini. Nih, lihat nih. Ayat 4-nya. Kita kan harus paham nih. Ada jawaban. Engkau tidak memeras kami. Dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Ini ayatnya. Hati-hati loh. Ayat ini, kalau saudara pernah terima, berani ngomong ini? Saya tunggu nih di sini. Ayat 4. Nah. Ayat 4 baca dulu. Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Pernah terima nggak? Pernah. Lihat terus kok berani ngomong ini? Coba. Kalau pernah terima, terus ceritanya. Ini kan saya sebagai umatnya. Pak King di sini. Pak King bilang begini. Ayo coba Pak King kita drama, ya. Pak King bilang begini. Di sini aku berdiri. Coba. Saya jemaat nih. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapi. Ya, berani dia ngomong begitu kan? Saya jemaat. Lembu siapakah yang telah aku ambil? Kalau dulu lembu, sekarang uang. Berani Bapak bilang begini di hadapan jemaat? Uang siapakah yang telah aku ambil? Kemarin kolektor? Keluarga saya, Pak. Saya berpisah. Nah, coba. Kan ini dia bilang gini lah. Jadi uang saya kan sama. Nah, sekarang lihat nih. Ini lihat nih. Terus, ini lihat. Ini kan dulu zaman dulu namanya lembu, sapi itu adalah harta milik orang. Ya, setuju ya? Lembu dan harta ini lihat nih. Terus ayat lanjutnya, Bapak baca nih. Ini jujur loh. Ini terbuka di hadapan Tuhan, ya. Ayo. Kalau nggak berani ngomong, berarti lihat nih. Lembu siapakah yang telah aku ambil? Kepada siapakah yang telah aku ambil? Jangan bicara tentang bahwa lembu keledai. Loh, saya nggak pernah ngambil lembu keledai. Ini zaman dulu. Kalau sekarang, uang, baju, pokoknya apa yang dimiliki orang boleh diambil nggak? Di hadapan jemaat kaya, apa yang diinginkan? Kalau ada jemaat kaya, apa yang diinginkan? Uang. Ini cocok kan? Baca lagi. Handphone siapakah yang telah aku ambil? Kalau firman ini keluar dari Pak King, berani nggak ngomong ini? Kalau orang yang benar-benar hidup dalam firman, firman ini harus keluar dari mulut kita. Ini lihat nih. Siapa yang telah kuperas? Siapa Bapak ngomong? Ayo. Bapak ngomong dong. Siapa yang telah kuperas? Lanjutkan ayatnya. Saya ada yang beras. Gak apa-apa, kita drama-drama Pak King. Setuju ya? Ini lihat. Firman itu bukan di Alkitab lagi. Firman ada di kita. Yang bicara ini Samuel bicara atas nama Tuhan. Ini Roh Kudus. Berani nggak ngomong ini? Nah, nggak berani kan? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari yang telah kuperlakukan dengan kekerasan. Terus, betul, saya tidak pernah. Oke, terus ini. Tahu nggak arti kekerasan? Kekerasan itu bukan berarti mukulin, ya. Ini artinya luas. Anda pakai firman, meminta orang, itu pun kekerasan. Saya tarik lagi kalau gitu. Sekarang lihat nih. Ayo lanjutkan ini. Dari tangan siapakah telah aku terima sogok? Arti sogok di sini adalah suap. Suap itu sesuatu yang gratis. Nih, gift. Ini terjemahannya gift, hadiah, pemberian. Berani bicara seperti ini? Hah? Gak berani kan? Ini lihat nih. Firman ini harus muncul dari hati. Karena sekarang
kita ada Roh Kudus. Berani nggak di hadapan Tuhan bilang, ayo lagi baca. Aku akan mengembalikannya lagi kepada. Nah, dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Nggak mungkin. Ini lihat. Terus ayat keempatnya, aku akan mengembalikannya kepada ayat 4-nya. Jawab mereka, engkau. Berarti kan ada kesaksian dong. Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ini hamba Tuhan ya? Samuel hamba Tuhan ya? Nih, Bapak berani bicara begini? Ada orang yang memberi, dia ngomong, aku akan kembalikan. Jemaatnya bilang gini, engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapa? Berani? Berani pakai tuh mau tuntut saya. Lihat ya ayat 5-nya ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka. Lihat nih, ini nggak main-main. Siapa yang jadi saksi? Bapak berani bilang begini, Tuhan menjadi saksiku bahwa dalam hatiku tidak pernah sepeser pun harta aku inginkan dari tangan siapapun. Tuhan menjadi saksi pada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Sambungkan Kisah Rasul 13 ayat 20. Kisah Rasul 13 ayat 33. Kisah Rasul 13 ayat 33. Udah ya, ini tadi ya. Kita berdiri di hadapan Tuhan hari ini. Apakah kita bisa sama? Kalau Samuel, rohnya sama nggak dengan Roh Kudus? Sama kan? Ya. 13 ayat 32, 33. 20, 33. 20, 33. Pak King di sini dulu ya. 20, 33. Di hadapan Tuhan, ya. Ini di hadapan Tuhan. Top. 33. Nah, ini. 33 ini sudah ya. Coba. Berani bicarain di hadapan Tuhan? 33 baca. 33 baca nih. Hah? Coba. Firman ini tidak boleh ada di Kisah Rasul. Firman ini ada di dalam hati yang diterangi Roh Kudus. Berani bicara ini nggak? Yuk, ini ujian kita hari ini. Nih. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginkan dari siapapun juga. Firman ini berani Bapak ucapkan dengan lantang di hadapan Tuhan? Tidak, saya pernah ingin sepatu dikasih sepatu dalam hati saja. Nih, ini simple. Ini lihat sekarang. Ayat 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluan. Terus apa bunyinya? Lanjutnya. Ini lihat. Rasul Paulus bunyinya apa ini? Perak atau emas tidak pernah aku inginkan dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu, dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperti bisa? Sebagiannya bisa. Karena saya perintis, saya baru sekali banyak. Tidak ada perkecualian. Paulus bilang, ikuti teladanku. Hanya nih lah. Hamba Tuhan boleh bekerja nggak? Kenapa nggak mau bekerja? Kenapa nggak mau bekerja? Harus kerja. Terus kenapa nggak mau bekerja? Ayat 35 baca. Dalam segala sesuatu. Ini kan ini. Sekarang saya dengan Pak King, saya jemaatnya. Pak King harus berani ngomong ini. Ayo coba ngomong. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Terus? Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahaya memberi daripada menerima. Sekarang yang paling banyak gimana nih? Saya kayaknya 5-50 Pak. Nah, coba bagaimana kita bisa namanya firman harus jadi hidup.
Firman ada di mana hari ini? Kalau di hati berarti ini kan terucap dari Bapak berdiri di mimbar gini, terus ngomong. Saya baca ya, perak atau emas ini salah. Bapak harus berani ini dengan lantang. Saya duduk di sini. Siapapun orang di sini, kita aman dengan Pak King. Pak King jawabannya apa nih? Coba. Ini dimateraikan loh. Yuk. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Amin nggak? Hamba Tuhan berani nggak bicara di mimbar seperti ini? Nih, harus. Perak atau emas, bahkan pakaian, tidak pernah aku inginkan dari Siapapun juga. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju, Pak. Lanjutkan. Harus ada kesaksian dong sekarang dong. Lihat nih. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluan dan keperluan pelayanan. Salah. Coba baca. Keperluan kawan-kawan seperjalanan. Lihat nih. Lihat nih. Ini lihat. Kamu sendiri tahu. Berarti ada saksi loh. Dengan tanganku sendiri telah untuk memenuhi Keperluanku. ini dimateraikan loh. Nih. Dan keperluan kawan-kawan Seperjalanan. sudah ya, amin ya. Lanjut. Hah? Ini kita kan mempraktekkan drama di sini. Ini kenyataan. Berani nggak ayat ini bukan di Alkitab? Ayat ini keluar dari dalam diri Pak King. Nih, ayat 35-nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Stop dulu. Ada jemaatnya Pak King di sini? Perangkat saya. Sekarang lihat nih. Apakah contoh yang diberikan sama dengan firman ini? Yuk. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Top. Haleluya nggak? Ini loh, ini mental Rasul Paulus. Betul ya? Makanya berani Paulus bilang ikuti teladanku. Sekarang Bapak sesuai dengan firman ini nggak? Sekarang sesuai. Kemarin? Kemarin belum. Nggak ada masalah, jujur. Ya kan? Sekarang kita lihat nih bandingannya. Makanya Petrus juga bilang emas dan perak tidak ada padaku. Karena memang nggak pernah cari duit dalam. Inilah sekarang. Setuju ya? Amin ya? Semua mentalnya sama kan? Betul ya Pak King ya? Yuk. Karena kita, kenapa? Kenapa Paulus nggak kepingin emas peraknya orang-orang? Karena dia sudah punya segala-galanya. Makanya dia bagikan. Kalau Pak King punya segalanya, Roh Kudus sumber segala hikmat, sumber segala kekayaan, makin dibagi habis nggak? Enggak. Kenapa nggak habis? Karena segalanya ada. Karena segalanya ada. Lah kalau orang nggak punya, bagaimana dia bisa membagikan? Makanya matematika sorga itu tidak akan pernah habis waktu dibagi. Itu adalah firman. Kalau Pak King punya uang dibagikan habis nggak? Enggak. Habis uang kok. Nggak ada yang nggak habis. Tapi kalau kekayaan sorga, dan kekayaan sorga adalah hikmat. Ini sumber. Nggak akan pernah habis. Orang yang bisa membagikan kekayaan tanpa habis orang kaya nggak? Orang kaya. Ya sudah, siapa dia? Saya. Nah, itu dah. Itulah orang-orang Kristen membagi kehidupan. Jelas ya? Orang dikasih seluruh dunia tapi mati, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Tapi kalau membagi kehidupan, berguna nggak? Itulah orang-orang Kristen. Ya? Makasih Pak King. Bisa diaminin ya? Bisa ya? Inilah hamba-hamba Tuhan hari ini. Ini mental hamba Tuhan. Ini lihat. Yuk, Pak King duduk ya. Makasih Pak King ya. Filipi 3:17. Filipi 3:17. Saya butuh orang satu lagi nih. Ayo. Bebas. Yang berani bicara seperti ini. Filipi 3:17.
Saya butuh orang yang berani mengucapkan firman ini. Filipi 3:17. Ayo. Ya Pak, silakan Pak. Ada 17, kasih mic. Filipi 3 ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladan. Stop. Saudara-saudara, ikuti teladannya bagaimana? Ayo, Dan baca. perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Ayat ini ketika dibaca, yang diteladani siapa? Rasul? Ayat 18 ya? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru. Kenapa sebagai seteru? Ayat 19-nya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Berani kita berhadapan sama Tuhan, ikuti teladanku. Nih, ayat ini Bapak harus berani lantang. Ikuti teladanku. Teladannya Paulus nih. Perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami. Yang menjadi teladan. Paulus bilang, emas dan perak tidak pernah aku inginkan dari siapapun. Sedangkan kita, ayat ini kan nyambung. Ini lihat nih. Betul Pak? Ini prinsip layanan. Nih, kita menjadi teladan. Sekarang perhatikan para hamba Tuhan di dunia ini. Bisa jadi teladan? Bisa. Bisa. Siapa teladannya? Kristus yang dianut oleh Rasul Paulus, begitu Nah, dengan kita ya. sekarang lihat nih, hamba-hamba Tuhan sekarang apa yang dicari? Bisa cocok sama ini? Bisa. Ada? Bisa, ada. Kebetulan saya yang sementara ini menjalankan, Pak. Bagus. Lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Ini yang dicari. Moto dari rumah doa Immanuel, terlebih berbagai memberi. Ini yang dicari. Kita butuh hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Orang yang seperti ini di hadapan orang kaya, di hadapan orang miskin. Takut nggak? Nggak takut. Karena bukan kekayaan yang diminta. Ya kan? Coba kalau orang sekarang, karena dia butuh kekayaan, di hadapan orang kaya, gimana? Tunduk. Padahal Bapak pemilik surga loh hari ini. Amin. Iya kan? Pak siapa namanya? Pak Aro. Pak Aro. Pak Aro rumahnya di surga, lantainya emas kan? Iya, Mas. Betul ya? Orang-orang di sini, menurut Pak Aro, ini misalnya jemaat. Ada orang kaya di sini, Pak? Ya, semua ini kaya dengan kemuliaan. Oke, kaya dengan kemuliaan. Sekarang Ya, saya tanya kemuliaan. nih. Tapi kalau Sekarang saya masalah harta benda, Nah, materi. sekarang lihat nih. Bapak orang yang sangat kaya. Setuju ya? Iya, amin. Karena berasal dari surga. Jemaat ini anggap jemaat nih. Jemaat ini Bapak kepingin kekayaan mereka? Oh, itu mereka punya. Nah, makanya saya tanya ini Kalau jujur. kita ingin- Saya jawab jujur. Karena kita kaya, jemaat ini orang-orang miskin. Yang dibagi kekayaan apa? Kekayaan makin ditabur habis nggak? Nyana habis. Hah? Nggak akan habis. Nggak akan habis. Makanya hal menabur itu bukan menabur tentang uang, tapi menabur harta. Makin ditabur, makin kaya nggak? Kalau harta dunia mau ditabur, habis nggak? Habis. Makanya kita berdiri di atas mimbar. Yang kita tabur bukan harta dunia, karena akan habis. Tapi kalau harta sorga makin ditabur, makin banyak. Makin itu matematika sorga. Yang ditabur adalah kehidupan. Paham ya Pak ya? Ini lihat sekarang. Kita harus berdiri karena kita adalah terang dan garam. Makanya bilang ikuti teladanku. Kalau orang nggak berani bilang ikuti teladanku, gimana mau jadi orang Kristen? Setuju ya Pak King ya? Setuju ya? Pak Aro ya? Terima kasih Pak Aro. Terima kasih. Kita orang-orang hari ini harus berdiri seperti ini. Ketika kita menginjil, bukan emas dan perak yang aku inginkan, tapi betul-betul kita memiliki segala-galanya. Masih ada waktu. Berapa menit?
Wah, habis. Padahal ini belum apa-apa loh ini. Ini masih belum apa-apa loh, jujur loh. Hari ini yang saya sampaikan ini melenceng sedikit dari tema. Ini belum menyentuh sama sekali loh. Boleh minta tambahan waktu 5 menit? Boleh ya? 10-15 boleh ya? 2 Tesalonika 3 7-9. Saya butuh volunteer satu lagi untuk membacakan ayat ini. 2 Tesalonika 3 ayat 7-9. Siapa yang berdiri mewakili hamba Tuhan? Ayo. Ayo, silakan Pak. Ini ya. Firman ini harus keluar dari hati kita. Bukan di sini lagi. Karena Pak siapa? Temi. Pak Temi ada Roh Kudus. Makanya firman ini keluar dari Pak Temi, ya. Ayat 7-9. 7 dulu, 7. Baik, nomor 7, oke. Ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Oke. Terus ayat 8. Dan tidak mengeroti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Lihat nih. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9-nya nih. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Bukan kami nggak berhak, berarti boleh ngambil nggak? Nah, ini yang salah. Paulus bukan kami nggak berhak, aku berhak. Tapi karena aku mau jadi teladan, nih, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu, nih sekarang Pak King bicara nih. Nih, ayo. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Hamba Tuhan kehidupannya dari siapa? Nah, hamba Tuhan kehidupannya dari siapa? Tuhan. Kalau dari Tuhan, berarti dari mana dapatnya? Nah, ini nggak bilang begini. Hamba Tuhan kehidupannya dari siapa? Bukan dengan tanganku. Melalui kerja. Nih, jelas. Terus? Ayat lanjutnya. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Ini lihat nih. Dan tidak Bekerja. Bapak kerja? Bekerja. Apa? Usaha. Nah, bagus. Kalau nggak bekerja, berani ngomong ini nggak? Nggak berani. Melainkan sibuk dengan hal-hal. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kenapa menjadi tidak berguna? Karena firman itu tidak hidup. Terus ayat 12-nya. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Terus? Dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Amin ya. Amin. Kita punya Roh Kudus, punya hikmat. Dunia bisa kita taklukkan tanpa kita menjadi beban dan tidak menjadi hamba siapapun. Nih. Terus ayat 14-nya nih. Ayat 13-nya. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Bekerja baik nggak? Baik. Berarti kita juga harus 6 hari lamanya engkau harus bekerja. Lihat nih,
14-nya. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia. Terus? Dan jangan bergaul dengan dia. Terus? Supaya ia menjadi malu. Terus 15-nya? Tetapi jangan menganggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Yang namanya negor, saya bilang gini, Bapak jangan menghakimi. Enggak kan? Ayat ini pengen nanya, tegur dia. Dan orang, kasih tahu dia, supaya dia mengerti. Makanya, kalau iblis berkata, jangan menghakimi. Enggak, perintahnya jelas. Tegur dia sebagai seorang saudara. Apa arti saudara? Karena kita saling mengasihi. Ini pelayanan Kristen. Menjadi terang dan garam. Ya, amin ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama.